Assalamualaikum teman-teman. Sekarang aku akan menjelaskan tentang perdagangan antar pulau atau antar daerah. Pertama-tama, saya akan mengenalkan diri saya sebagai pembuat, yaitu Amanda Putri Ishak dari kelas 8F. Kekayaan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dilimpahkan banyak kekayaan alam yang tak dimiliki oleh negara lain, seperti emas, batu bara, minyak bumi, hingga hasil lautan. Keanekaragaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia, kekayaan alam tersebar di berbagai daerah dengan beraneka ragam. Keanekaragaman itulah yang menyebabkan perbedaan barang yang ada di Indonesia, yang menyebabkan permintaan dan penawaran, serta menimbulkan aktivitas perdagangan. Apa itu aktivitas perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama, bukan dengan pemaksaan. Perdagangan antar pulau atau antar daerah. Perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah perdagangan yang dilakukan antar penduduk atau lembaga suatu daerah dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Apa saja tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai keluar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Apa faktor pendorong perdagangan antar pulau dan antar daerah? Yang pertama adalah faktor produksi alam. Faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contohnya di daerah yang kaya akan buah durian. Harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini yang akan mendorong adanya perdagangan. Apa saja manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau? Yang pertama, menyediakan alat pemuas kebutuhan. Manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang semakin luas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan sebagainya. Apa saja sih dampak positif dan negatif perdagangan antar pulau atau antar daerah? Dampak positif adalah mendorong perkembangan iptek ke arah yang lebih baik. Perkembangan ini akan meningkatkan insuasi dan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan perdagangan antar pulau inilah meningkatkan kemakmuran masyarakat, juga mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
Yang terakhir yaitu dampak negatif, kesenjangan ekonomi antar daerah. Contohnya adalah pencemaran lingkungan, yaitu masuknya produk impor yang tidak memenuhi standar.